Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Warga Surabaya layak bersukacita, karena Adi Sutarwiono Ketua DPRD Yos Sudarso dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kepastian pria yang akrab disapa Awi ini, dibuktikan kehadiran Awi di ruang rapat paripurna, Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Usai rapat sidang paripurna, Raja Warta menemui Awi untuk dimintai keterangan sekaligus mengabarkan kesembuhannya kepada warga Surabaya. Dan, dalam kesempatan itu, Awi juga meminta warga Surabaya mematuhi protokol kesehatan. Oke, Pak Ketua apa kabar? Hari ini sepertinya Pak Ketua terlihat sehat dan memimpin ikut rapat paripurna. Bisa diceritain sejak awal Pak Ketua biar warga masyarakat mengetahui tentang kondisi Ketua sebenarnya. Ya, saya kabar baik dan alhamdulillah puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya hari ini sudah masuk kantor karena berdasarkan hasil tes swab yang kedua kali saya dinyatakan negatif. Setelah saya dinyatakan positif sejak 8 Juni yang lalu. Kemudian tadi pagi sudah saya niati untuk masuk kantor. Kemudian bangun pagi jam 6 sudah jalan senam pagi, kemudian latihan pernapasan, kemudian baru masuk kantor sekitar jam 10. Saya mendampingi Bu Reni yang kebetulan mendapat tugas giliran memimpin rapat paripurna. Rapat paripurna tadi adalah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban APBD 2020. Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Kegiatan kedua, kami melakukan rapat pimpinan dengan Kepala Dinas Kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan di gedung DPRD. Kenapa itu penting? Karena gedung DPRD adalah fasilitas publik, tapi di pihak lain wabah COVID yang varian baru ini sedemikian merajalela dan berbahaya sekali. Saya berharap semua sehat dan kemudian menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Bisa diceritakan awal Pak Ketua positif? Saya pada saat positif itu badannya demam, kemudian ada flu, ada pilek, ada kepala pusing. Setelah kondisi kemudian di swab ternyata positif COVID-19. Kalau saya tidak vaksin mungkin akan lebih parah. Ya, kalau tidak vaksin, saya beruntung sudah vaksin. Bagaimana? Kemudian dirawat di rumah sakit pada hari itu juga pada 8 Juni dan setelah kemudian kondisinya baik, saya diperkenankan dijadikan untuk isolasi mandiri di rumah. Bagaimana kondisi awal ketika Pak Ketua dinyatakan positif? Ya kondisinya ya maksudnya pikiran mungkin galau, panik atau bagaimana? Iya tentu saja karena keluarga saya juga kena. Saya baru tahu klaster varian baru ini sangat mudah menciptakan klaster rumah tangga. Banyak teman saya, banyak sahabat saya, banyak teman saya, kenalan saya yang kemudian menjadi klaster rumah tangga. Anak, istri, suami, dan kena semua. Kalau keluarga siapa saja yang kena? Ya nggak perlu saya perinci toh. Pak Ketua, yang terakhir, kira-kira apa himbauan terhadap warga Surabaya terkait dengan COVID yang begitu ganas ini? Yang pertama saya mendoakan semua yang sakit itu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan bisa pulih kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pemerintah dengan segenap kemampuannya, dengan segenap kekuatannya sedang berupaya keras untuk menanggulangi COVID-19. Meskipun ada antrian pasien dan sebagainya, tapi sampai hari ini laporan tertangani oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, saya berharap ada penerapan
protokol kesehatan, disiplin pada protokol kesehatan. Yang COVID ini, yang terkena COVID, terpapar COVID, biasanya itu terlena dengan membuka masker dan sebagainya. Masker pun kalau tadi saya rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan, disarankan maskernya harus double 2. Karena kalau masker yang satu ini bisa mudah terpapar oleh COVID-19. Oke. Saya berharap tidak angka COVID di Surabaya semakin hari semakin menurun. Tentu harus diikuti dengan disiplin pada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian kalau tidak perlu, jangan keluar rumah.